أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لنا ولوالدينا آمين. قال بسم الله الرحمن الرحيم الدرس السادس في الخوف من الله تعالى ومراقبته عز وجل. Pelajaran ketiga terkait dengan tahzibun nufus, pembersihan hati dan ruh kita, yaitu tentang rasa takut kepada Allah dan bermuraqabah kepada Allah. Muraqabah itu kita ada kesadaran bahwa Allah itu ngawasi kita terus, itu namanya muraqabah. Ya, selagi kita terasa Allah tuh ngeliatin, berkati kita, dan itu namanya muraqabah. Ya. Allah Ta'ala telah berfirman, Allah Ta'ala yang maha tinggi, ya ayuhan nas, wahai manusia, ittaqu rabbakum, takutlah kamu kepada Tuhan kamu, yaitu Allah. Inna zalzalatas sa'ati syai'un azimun, sesungguhnya goncangan hari kiamat itu syai'un azimun, adalah perkara yang sangat dahsyat. Yauma tarawna, pada hari di mana kamu akan melihat, tazhalu kullu murdi'atin, setiap wanita yang sedang menyusui, ya, ibu yang sedang menyusuin, sedang netain anaknya, saking berat dan dahsyatnya hari kiamat itu, tazhalu amma arda'at, dilepas bayi itu, ditinggal kabur. Ya, jadi ibunya lari, anak bayi yang lagi disusuin dilepas, Pak. Ya. Kemudian dan kamu akan melihat kullu zatin hamlin hamlah, setiap wanita yang sedang hamil itu dia paksa supaya keguguran, supaya bayi yang dalam kandungan keluar, kemudian dia kabur menyelamatkan diri. Dan kamu, kata Allah, nanti akan melihat manusia semuanya sukaro, mabuk. Wahum bisukaro, padahal sebetulnya enggak mabuk, karena saking berat dan kerasnya goncangan hari kiamat. Walakin azaballahi syadid, tetapi azab Allah sangat dahsyat, sangat berat nanti di hari kiamat. Nah, inilah dalil atau ayat yang berkaitan dengan rasa takut kepada Allah. Ini perlu kita yakin, Pak. Kenapa? Karena manusia, apalagi zaman sekarang, udah banyak nggak pada takut sama Allah. Ya, takutnya apa? Takutnya sama Pak. Takutnya sama orang. Iya, ya. Bawahan anak-anak gua takut sama bos. Kadang-kadang bos juga takut juga sama anak gua. Ya, takut kenapa? Takut nanti dia ngomong, takut nanti dia laporan, ya, takut nanti dia cerita. Nah, ya, orang tua takut sama anak. Kadang-kadang anak juga takut sama orang tua. Ya, guru, pemerintah takut sama guru.
Ini istri kadang-kadang takut sama suaminya sama lakinya. Nah kadang-kadang suami laki juga takut sama bini, ya kan? Takut sama bini ya. Ya bini juga kadang takut sama kita, ya. Nah jadi kalau kita lihat seperti ini Bapak, kita itu cuma muter-muter takut dimaklum. Semuanya kan makhluk kan? Kenapa kita harus takut? Padahal mereka semuanya sama dengan kita. Mereka lemah, kita juga lemah. Mereka hina, kita juga hina. Mereka hamba Allah, kita juga hamba Allah. Gak ada bedanya. Lagian juga kenapa kita harus takut kepada manusia? Kenapa kita gak takut kepada yang bikin kita, yang bikin manusia? Nah ini Pak, yang langka itu takut sama Allah. Ya. Jadi kita ngaji, dimanapun kita ngaji sebetulnya Pak, itu intisarinya supaya kita takut kepada Allah. Buat apa kita sholat? Buat apa kita puasa? Buat apa kita baca Quran? Ya, beramal soleh kalau Allahnya nggak takut. Nah ini Pak ya. Dan ini rasa takut kepada Allah itu nanti dapat membantu kekhusyuan kita di dalam sholat. Nabi itu dalam sholat sering terjadi dua keadaan. Pertama, keadaan roja, ya keadaan yang Nabi itu kalau sholat terasa seger banget, cerah, ya kan, gesit, pokoknya enak. Ya, kenapa? Karena Nabi merasakan dalam sholat itu begitu adem, begitu sejuk dan begitu lezat nikmatnya sholat. Tapi dalam kondisi yang lain pernah dilihat oleh sahabat, Nabi dalam sholat badannya itu gemeteran, hampir goncang-goncang gitu, kayak ada apa? Ada gempa gitu, ya. Dan terlihat wajah Nabi pucat banget, sampai bibirnya itu putih banget, saking pucatnya. Selesai, Nabi ditanya, ya Rasulullah, ini ketika Rasulullah baru sholat sunnah ya, sahabat melihat. Nanya sahabat, ya Rasulullah, kadang-kadang saya melihat engkau dalam sholat itu kelihatannya enak banget. Ya begitu lama sholatnya, ya rukunya lama, sujudnya lama. Ini sendirian tuh Pak, bukan berjamaah. Kalau berjamaah jangan, ya kalau berjamaah imam kudu apa? Kudu paham aja sama makmumnya, ya kan makmumnya ada yang mau kondangan, ada yang mau apa, ada yang mau buang air, ya kan, ada yang lagi hidupin tamu, ya kan, iya itu di HP itu bercerai, buat siapa kan, ya kan, iya, doain imam yang sadar ada, ya, sendirian mana terserah, ya kan mau sujud 5-10 jam juga gak apa-apa. Kalau sendiri, ya. Kalau kita berjamaah, ya karena imam nggak bisa, ya kan imamnya cepat, makmumnya lama, ya gatal. Ya kan imam udah sujud dia masih ruku, nggak ngaji itu, ya nggak sah sholat berjamaahnya nggak sah, ya. Nah Nabi itu ditanya begitu Pak, apa jawab beliau? Karena pada saat itu dalam sholat itu aku melihat sifat apa? Sifat jamalnya Allah, sifat keindahan dan kecantikan Allah. Tertawa. Makanya Nabi itu pernah bilang, salah satu kelezatan hidupku di alam dunia adalah ketika aku sholat. Kenapa? Karena melihat sifat keindahan dan kecantikan Allah. Kalau yang lagi begitu pasti ketagihan sholat. Pengennya lama, ya kan? Andai kata imamnya cepat, imam cepat banget dah. Padahal imamnya surahnya baca Al-Baqarah, baca Al-Baqarah, ya bukan ina atau ina aman. Al-Baqarah kan
gemeteran dan kelihatan keluar peluh keringat dingin, Pak. Ya, muka engkau pucat ya Rasulullah. Itu kenapa? Jawab Rasulullah, karena ketika itu aku melihat sifat jalalnya Allah. Apa sifat jalal? Sifat keagungan Allah. Ya, sifat keperkasaan Allah, kegagahan Allah. Iya. Ya kita ada kalau bukan orang yang tampang serem, aku megang apa, megang pistol, megang samurai, matanya mendelik, iya, rambutnya gak karu-karuan, udah kadang-kadang kita lihat nggak perlu lihat di buah, itu udah ya, udah terdil. Itu ada lagi Allah. Iya, makanya nanti sampai seakan-akan tubuhnya berguncang-guncang. Nah, kenapa? Rasa takut yang timbul pada saat itu. Kenapa kita nggak takut kepada Allah? Ya, faktor penyebabnya karena kita nggak kenal Allah dan nggak lihat Allah. Nah, karena kita nggak kenal atau nggak lihat Allah, maka Allah jadiin peristiwa-peristiwa, kejadian-kejadian yang mengerikan, Pak. Seperti gempa, ya, bencana alam, banjir, longsor, tsunami, ya, puting beliung, tornado, terus apalagi itu badai Eva, ada cakupan Eva, ya kan, badai Eva. Iya, ya, itu bagaimana itu yang gunung meletus, kita lihat kan di YouTube atau di medsos ketika di video yang direkam itu kan, bagaimana orang kalang kabut, panik, teriak-teriak. Kita nontonnya aja dulu kepada bangun kecer, apalagi mereka yang betul-betul di lokasi. Ya kan, bagaimana lahar itu turun, lahar panas, lahar dingin. Ya semuanya mematikan, lahar panas mematikan, lahar dingin mematikan tubuh. Itu sebetulnya, Pak, Allah sudah mengiring kita supaya takut kepada Allah. Cuma ketika terjadi bencana alam, ya, sebagian pasti timbul takut, Pak. Pasti timbul takut. Ya, kalau kita ada di lokasi, kita nontonnya takut, ngeri, apalagi kita ada di lokasi, ya kan? Itu pasti timbul rasa takut. Cuma ketika timbul rasa takut, itu ada dua, Pak, rasa takutnya. Pertama, takut kepada bencana alamnya, ya. Yang kedua, ada yang takut bukan bencana alamnya, yang bikin bencana alam. Siapa? Oh, Allah, Pak. Itu beda, Pak. Selisihnya jauh itu. Orang yang takut dengan bencana alam dengan orang yang takut kepada Allah itu jarak perbedaan seperti langit dan bumi. Kalau yang takut kepada Allah berarti hatinya melek. Ya, kalau yang takut kepada bencana alamnya berarti hatinya merem. Tuh, tapi itu udah lumayan. Yang gila banget, Pak, PA banget. Ya, udah ada bencana alam, sama Allahnya kagak takut, sama bencana alamnya kagak takut. Ya, terus dia takutnya sama siapa? Dia ada yang ditakutin. Malah kadang-kadang cari kesempatan. Apa itu? Ya itu cari barang-barang. Ya, yang pada kena gempa itu, ya siapa tahu kali ada emas, ada barang-barang berharga. Iya, itu ya. Ada kan kejadian begitu. Ketika terjadi bencana, ya kira-kira udah berjalan begitu. Orang sedang susah-susahnya, dia cari itu. Ya kan, emas apa pun barang-barang berharga, dia kumpulin. Nah, itu kan orang gila. Ya gak ada yang takut, itu kan berarti kalau kita masih ada takut dengan bencana alam, berarti masih normal kemanusiaan kita. Tapi ketika mencari kesempatan malah istilahnya apa namanya itu, kalau dalam ini kerusuhan itu dari barang itu, ya pokoknya ya mencari kesempatan lah, ya. Nah ini kan sebuah kegilaan, ya, sedang terjadi bencana besar, teman saudara keluarga lagi sedang susah-susahnya, malah dia cari ya harta-harta dari saudaranya yang terpendam. Ya, ada lagi yang lebih parah lagi, bantuan sosialnya, ya baik,
apa namanya kasus korupsi dan manipulasinya teratas, Pak. Pertama Departemen Agama, wah, Kementerian Agama, iya, Kementerian Agama, kasus dulu mushaf Al-Quran, kasus dana haji, anak kuota haji. Kita malu kadang-kadang ya kok Kementerian Agama yang semestinya ini sebuah instansi pemerintah yang harus menjadi apa? Teladan. Ini barang yang paling paling terbesar. Itulah negara kita. Itu Kementerian Agamanya. Yang kedua, Kementerian Sosial. Banyak sekali bansos yang disunat, baik yang skala kecil maupun yang skala besar, baik yang skala nasional maupun yang skala internasional. Tuh, ya, ini rakyat kita, bangsa kita tuh mau dengan kayak begitu. Ya, kalau udah Kementerian Agama kayak gitu, bagaimana kementerian yang lain? Coba kan. Ya, masalah haji, masalah kuota haji dibuang. Bagaimana harus antrinya lama banget? Ya ilah, itu teganya ya. Kok bisanya? Inilah orang gak ada rasa takut kepada Allah. Makanya sekali lagi ya, ilmu agama ya setinggi apapun, kalau belum nyampe ke ranah ilmu tasawuf, begitu modelnya Pak. Saya bilangin aja, kenapa sih kok malah kiai, ulama atau orang-orang yang mengerti agama yang pada apa pada begitu? Jawabannya karena ilmu agamanya kulit luar, nggak sampai ke dalam. Itu Pak, ya. Memang itu pakai kalau udah sampai ke dalam nggak bakal berani Pak. Jangankan pakai ratusan miliaran, ya kan 1 rupiah aja nggak berani. Kenapa? Karena orang-orang sufi, orang-orang tasawuf itu nanti ada jiwa muraqabah Pak. Muraqabah itu selalu merasa diawasi, dipantau, dilihat oleh Allah. Orang kalau masih begitu aja bakal macam-macam. Kenapa kita sampai sering kali berbuat dosa? Bahkan sekelas ulama, sekelas kiai, bahkan sekelas habib sekalipun, ya kalau belum nyampe situ rentan untuk melakukan tindakan maksiat. Cuman maksiat mereka kan beda dengan maksiat kita, ya kan? Kalau maksiat kita ini apa? Sebetulnya kelas cerek gitu Pak. Kalau mereka itu justru maksiat kelas-kelas kakap, Pak. Dosa-dosa yang mereka lakukan itu, yang namanya korupsi itu kan berarti dia telah apa? Mengambil uang rakyat. Yang namanya rakyat itu dari Sabang sampai Merauke. Kita ngumpulin bayar pajak ini, pajak itu ngumpulin, ya kan? Udah dikumpulin, habis diambil, dia digegar semua. Makanya yang ketiga itu tingkat korupsi yang tinggi Indonesia setelah Kementerian Sosial, Kementerian Keuangan, termasuk di situ terkait pajak, cukai, itu kan ya kan? Juga tuh di yang Tanah Abang lagi dirazia, ya kan? Karena ada pedagang-pedagang yang menjual barang yang tidak yang tidak sesuai dengan jalurnya, yang cukai tidak ada, ya selundupan, barang gelap, apa dan sebagainya. Cuman kasihannya, kok pedagang-pedagangnya doang yang dirazia? Ya, mestinya siapa yang dirazia Pak? Menterinya dulu, Menteri Keuangannya tuh, atau Menteri Perdagangan itu yang diinin sama bawahannya pada tuh. Pedagang-pedagang doang aja mereka pada nutup takut, kesian kan? Iya, ya meskipun memang mereka salah, cuman kan sumbernya dulu, palanya dipegang, buntutnya doang. Inilah penanganan hukum di Indonesia, ya. Nah, jadi kembali rasa takut itu Pak yang membuat ulama itu menjadi gelap mata, bahkan dakwah itu menjadi bisnis Pak, larinya. Tuh, kenapa nggak ada rasa takut sama Allah? Padahal keulamaan itu ada tuh tokoh ulama dari Banten yang menggugat nasab alawi, ya kan? Dalam
ceramahnya itu di TikTok saya lihat, yang namanya ulama pasti bisa baca kitab. Kalau nggak bisa baca kitab bukan ulama. Ya, itu pendapat seperti itu. Ya kalau buat saya sanggah. Kenapa? Keulamaan seseorang bukan dilihat dari dia bisa baca kitab kuning, kitab gundul atau tidak. Ya, keulamaan seseorang itu justru dilihat takut nggak dia sama Allah. Dalilnya mana? Saya punya dalil. Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Yang benar-benar takut kepada Allah itu cuma ulama. Berarti kalau ada ulama nggak takut sama Allah, berarti itu ulama-ulamaan sama sama mobil-mobilan, motor-motoran, rumah-rumahan, duit-duit, kayak gitu lah. Iya, itulah dalilnya jelas. Nggak ada dalam Al-Quran ya. Sesungguhnya ulama adalah yang bisa baca kitab kuning atau kitab apa gundul alias botak. Ya, bukan di situ letak ulama. Takut gak dia mau? Lapar kita semua meskipun nggak bisa baca kitab, jangankan yang gundul, jangan yang gondrong, agak bisa juga yang gondrong, apalagi yang botak. Ya, tapi ada rasa takut kepada Allah. Kita dalam pandangan Allah sudah termasuk ulama. Ya, orang di mata masyarakat kita bukan ulama, tapi di mata Allah kita ulama. Kenapa? Karena ada rasa takut sama Allah itu, Pak. Iya. Siapa yang menilai dia ulama? Gak pernah lulus pesantren, gak pernah ngaji, kerjaannya juga cuma gitu-gitu aja, tapi dia menyimpan rasa takut kepada Allah. Ya, itulah ulama. Ya, jauh beda. Ada Bapak mungkin pernah dengar salah seorang tokoh yang namanya Uwais Al-Qarni. Ya, Uwais Al-Qarni itu hidup di zaman Nabi, tapi gak pernah ketemu Nabi. Ya. Tapi Nabi pernah bilang kepada Umar pada saat Umar diberikan tugas untuk menyebarkan Islam. Ya, Umar dipesan oleh Nabi Umar, nanti kalau kamu sampai di kampung Uwais Al-Qarni itu, di kampung Al-Qarni ya, di kampungnya Uwais namanya Al-Qarni, itu salah satu distrik ya di daerah Mesir, itu namanya Qarni ya, makanya Al-Qarni. Tolong sampaikan salam saya kepada seorang pemuda yang namanya Uwais, dan bilang tolong doain saya. Nabi akan minta didoain sama pemuda itu, Pak. Berarti ini kan bukan pemuda sembarangan. Ini pemuda yang luar biasa. Gak mungkin Nabi sampai memberi salam, nitip salam, dan minta didoain. Ya. Kemudian Umar juga sempat negesin ke Rasulullah, apa sih keistimewaannya si Uwais itu? Kok sampai kau nitip salam dan minta didoain? Umar, Uwais itu pemuda biasa. Ya, di kampungnya juga nggak tenar ya. Ya kenapa dia itu jalan keluar? Ya jalan keluar. Tapi meskipun dia nggak tenar di bumi, dia tenar di langit. Malaikat semua kenal dia. Bahkan malaikat seringkali pada tangan dengan pemuda itu yang namanya Uwais. Wih, luar biasa. Apa itu keistimewaannya Rasulullah? Banyak banget nanya ya, udah kan sama aja lu tegesin. Lu lihat sendiri bagaimana tadi sama dia itu. Benar lupa ya, begitu dia sampai ke sana, ke daerah Al-Qarni Mesir itu, dia tanya-tanya sama orang kampung situ, ya rata-rata nggak pada tahu. Cuman yang udah dekat rumahnya nggak tahu. Uwais rumahnya ya sangat sederhana, memilih rumahnya. Ya, dan gaya penampilan juga kelihatan dia sebagai anak atau pemuda yang pintar, cerdas, intelektual enggak, kelihatan ahli ibadah enggak, ya, pakaiannya juga lusuh, ya pokoknya begitulah, ya apa adanya. Tapi kemudian dia datangin Uwais itu, dan dia
lihat apa yang dikerjakan di rumah. Yang dilihat adalah Wes Al-Qarni itu melayani ibunya yang udah sepuh, bapaknya udah gak ada, ya dia yatim berarti tadinya, ya. Nah ini ibunya dia rawatin Pak, udah tua itu, orang udah gak bisa jalan, aja gendong, kalau mau ke sumur, mau mandi dia lapin Pak, iya dia pakai baju apa, semuanya itu aja, makanya dia kata Nabi dia jarang keluar, bukan gak mau bergaul, tapi ada kewajiban utama anak kepada ibunya. Dirawatin itu benar-benar, ya. Kenapa gue sampai seperti itu? Beliau takut ninggalin ibunya Pak, takut sama Allah nanti Allah marah kalau ibunya ditinggal. Ya takutnya ketemu Allah, loh ya. Takut saya Allah nanti Allah murka sama saya, Allah gak ridho kepada saya. Kenapa? Karena ibu gak ridho kepada saya. Kan ridho kita, apa ridho Allah itu kan tergantung ridho orang tua. Saya begini, saya pengen dapat ridho Allah lewat ridho orang tua. Beliau masalah kangen banget dengan Nabi Muhammad. Beliau udah sering kali dengar, ya, apa namanya cerita atau kepribadian Nabi Muhammad itu begini, kangennya luar biasa. Tapi gak bisa, dia gak bisa tinggalin ibunya untuk nemuin Nabi Muhammad. Makanya tadi Nabi Muhammad itu nitip salam dan minta didoain, dan itu disampaikan oleh umat. Wes ada salam dari Rasulullah dan beliau minta doain. Langsung Wes nangis Pak, air matanya bercucuran. Kenapa? Disampaikan kayak gitu beliau makin kangen dengan Nabi dan makin tersentuh. Kenapa? Nabi seorang hamba yang paling tinggi derajatnya, paling mulia, kok sampai mau nitip salam buat saya, minta doain buat saya. Itu gak pantas Umar, ya. Bukan saya gak mau doain, dialah yang layak doain kita yang minta doain dari beliau, bukan beliau doain sama kita. Tapi dilihat begitu betapa luhurnya, betapa tingginya akhlak Nabi itu yang membuat Was Al-Qarni nangis bercucuran, pengen ketemu tapi nggak bisa sampai dia wafat, ya. Nah ini sahabat apa tabiin. Nah ada dalam ilmu sanad, ilmu hadis, ya, itu kan nanti ada sahabat, ada tabiin. Kalau yang namanya sahabat itu pernah ketemu Nabi meskipun berdarah buat ketemunya, ya cuma ketemu di jalan tatapan muka, yang penting dia beriman, itu sahabat udah, ya. Kalau tabiin nggak ketemu Nabi, ketemunya siapa? Sahabat, itu namanya tabiin, nggak ketemu Nabi tapi ketemu sahabat Nabi.
menjadi baik Pak. Dalam hidupnya beribadahnya juga akan semakin khusyuk, semakin ikhlas gitu ya. Nah, kita lanjutin lagi tentang ayat ini. Jadi kita ini Pak, karena memang kita ini ada yang sama sekali nggak takut, ada yang takut sedikit banget takutnya, atau jarang banget kita tuh takut bahwa pas lagi apa? Ya ada angin kenceng, ya ada goncangan, ya gempa, pokoknya yang sifatnya serem-serem dan mengerikan. Itu baru ya Allah, astagfirullah, gitu. Kalau normal aja Pak, ya situasi kondisi normal, badan sehat, duit banyak, itu kagak takut sama Allah. Ya, ngapain takut itu banyak, gitu kan? Ya ngapain takut badan gua sehat, kekal. Ngapain takut gua masih muda? Kan kita sering begitu, ya kan? Nah makanya kapan waktu Allah itu memberikan arahan kepada kita supaya muncul rasa takut itu, ya salah satu dari alam semesta ini dibikin apa? Ya kan dibikin bencana gitu Pak. Ya tujuannya itu Pak. Makanya di balik bencana itu ada hikmah dan ada rahmat Allah. Kita jangan melihat satu sisi aja itu azab aja. Ya ada cuma buat siapa? Bencana itu bisa menjadi rahmat juga bagi kelompok tertentu Pak. Iya, jadi sangat besar manfaatnya bencana alam itu buat sekelompok orang, ya. Tapi memang itu sangat menakutkan dan mengerikan bagi sekelompok yang lain, ya. Nah, Allah itu Pak, kalau udah marah, ya meskipun Allah itu maha penyayang, maha pengasih, tapi kita harus waspada Pak. Allah tuh kalau udah marah, kadang-kadang nggak bisa diajak kompromi. Iya, sifat gondok Allah, ya. Artinya tidak bisa diajak kompromi. Sampai kita gerinti angkat kedua tangan sambil bercucuran air mata, tetap aja dihantam terus, nggak peduli. Ya makanya maaf, kadang-kadang kok masjid kena juga ya. Kalau ada bencana, masjid hancur, meskipun ada juga masjid yang selamat Pak. Kok bisa begitu ya, ada masjid yang kena juga, ada yang nggak kena, itu kenapa? Sebetulnya bukan dari segi masjidnya Pak. Kita kadang-kadang nggak nangkep, ya bukan dari masjidnya. Terus dari siapanya? Ayo kira-kira dari siapanya Pak? Ya, di antara jamaah atau mungkin di antara pengurus itu ada wali Allah. Itu yang membuat masjidnya jadi selamat Pak. Bukan semata-mata fisik bangunan masjidnya. Bukan semata-mata bangunan masjidnya semua Pak. Gak hancur kan selama semua, tapi malah keadaan yang hancur dari yang selamat. Nah itu yang selamat. Atau dulu ya muasisnya, yang pendiri pertama masjid itu orangnya adalah orang yang betul-betul ikhlas tertinggi. Jadi masjidnya dijaga oleh Allah, dipesen lahan yang jangan kena ke situ, dipesen lahannya Pak, airnya dipesen tuh, air laut yang naik, lu jangan hantam tuh masjid kata Allah. Ya udah diturutin. Termasuk dulu apa pesantren Suryalaya itu waktu dulu, ya kan itu lahan mengalir minggu semua Pak. Kenapa? Karena ada wali di situ Pak. Itu jadi jangan kan masjid rumah biasanya rumah warga. Kalau memang warganya itu orang yang disayang mencintai Allah, pasti dijaga oleh Allah. Tuh, nggak harus masjid aja, sebetulnya apa aja. Kalau disayang oleh Allah, pasti dijaga. Karena Allah itu nggak bakalan Pak mencelakakan kekasihnya. Itu aja ya. Makanya kita ya pengen aja Pak untuk jadi kekasih Allah. Jangan jadi kekasih Allah berat. Jadi kekasih Allah berat, karena itu Pak kalau jadi kekasih Allah. Iya kan? Sholat 2 rakaat pahalanya 10.000. Tuh kalau jadi kekasih
Pak. Ya, Nabi kalau gak ada ayat ini Pak dan yang sejenisnya kayak Al-Waqi'ah itu kayak Azal-Jala, Al-Qari'ah, itu Nabi kalau lagi baca surah-surah itu Pak, beliau nangis gemeteran minta kepada Allah, ya Allah ampunin saya, ampunin umat saya, tolong saya, tolong umat saya. Nabi kalau berdoa itu gak pernah tinggal buat umat Pak. Ya, beliau itu gak pernah orangnya sifatnya individual, itu gak ada. Ya, individualistis itu gak ada. Untuk diri gak ada. Selalu kita. Nanti bagaimana umat saya, nanti bagaimana kita Pak. Kita punya yang dipikirin itu Pak. Tuh ya. Nah, goncangan hari kiamat kayak apa sih dasarnya? Saking dasarnya Pak, itu otak kita goncang. Jadi kiamat kubro itu goncangannya luar dalam Pak. Itu organ-organ tubuh kita ngalami goncangan, jantung, paru. Yang jantung itu berdetak itu nggak seperti biasanya Pak. Paru, ginjal, semuanya kerjanya pokoknya nggak normal. Iya, mata kita Pak, gitu. Iya, itu goncangan kiamat. Ya, kuping kita tuk dengan suara gimana pokoknya, goncangan semua. Saking dasarnya goncangan hari kiamat itu di sini Allah memberikan gambaran sampai ibu-ibu Pak lagi nempain anak, nyusuin anak. Sekarang kan kalau kita terjadi bencana pasti kan dia tutupin anaknya kan, biarin gue yang mati dah, ya neng ya, yang penting lu selamat kan begitu. Kalau nanti hari kiamat besar Pak, itu tega agak tega itu anaknya dilepas, kabur dia menyelamatkan diri Pak, anaknya ditinggal. Gila gak? Gila gak Pak Ibu kayak begitu? Ya gila gak gila. Ya, dan yang sedang hamil Pak, kan sekarang kan ya Allah dia kerja, dia pegawai pelan-pelan, ya kan, jangan sampai keguguran, jangan sampai gagal hamil, ya kan. Nanti pada saat terjadi kiamat besar Pak, perutnya dipukulin Pak, supaya bayinya buat dia biar gampang lahir. Kalau lagi guntingan ribet banget, ya kan? Iya, yang penting gua selamat. Itu aja yang penting. Orang tuh mikirin dirinya aja udah gak mikirin orang lain. Tapi dalam situasi sekarang, bagaimanapun beratnya seorang ibu menghadapi sesuatu, pasti bayi yang dia utamai, dia rela mati. Yang penting anaknya, bayinya selamat nanti enggak Pak. Makanya di sini dibilang oleh Allah, ya, wa taranasa sukara, kamu akan melihat manusia mabok, padahal sebenarnya enggak mabok. Kenapa? Tapi karena beratnya goncangan azab Allah. Jadi semuanya di luar nalar. Yang otak gak berjalan pada saat itu Pak, perasaan pun udah gak berjalan. Jadi kalau kiamat itu kayak semua Pak. Jadi kiamat kubro itu seluruh alam. Nah, alam itu termasuk kita dan organ-organ tubuh kita, darah kita itu kan begini loh Pak. Iya, kelompok-kelompok ada kelihatan banget. Ya, nggak percaya ya? Ya tunggu aja udah main. Ya, tapi mudah-mudahan ya kita nggak sampai situ Pak, karena nanti memang itu kan masa di memang sudah steril dari umat Islam Pak. Jadi nggak ada orang beriman nanti pada masa itu. Bahkan sebelum itu pun udah masjid, musola, sepi Pak. Udah nggak ada orang ke masjid nanti Pak, menjelang kiamat besar. Yang ngaji ini udah nggak ada Pak, yang di rumah udah nggak ada. Nggak ada orang kantoran aja udah nggak ada Pak.
membuka hati kita agar senantiasa kita selalu memunculkan rasa khauf, rasa takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena takut kepada Allah ini mempunyai nilai dan derajat yang sangat tinggi ya di hadapan Allah dalam cakaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lillahi al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ilahil karim Antal karim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbana zidna 'ilman nafi'an warzuqna fahman kamilan. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu alaihi wa sallam Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.